Masalah kesehatan anak masih menjadi perhatian yang besar, khususnya anak-anak di negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan laporan dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia, estimasi ada sekitar 149 juta balita yang mengalami stunting di seluruh dunia pada tahun 2020. 45 juta anak lainnya diperkirakan memiliki tubuh terlalu kurus atau berat badan rendah. Saat ini, pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menekan angka stunting di Indonesia melalui berbagai cara. Apa itu stunting? Bagaimana inisiatif pemerintah Depok mengatasinya? Stunting menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting yang terjadi di Indonesia adalah sebesar 27,67%. Artinya, 1 dari 4 balita di Indonesia mengalami gizi buruk cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya akses ke makanan bergizi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Kota Depok melakukan inisiatif melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK bersama Dharma Wanita Persatuan dari sejumlah dinas mengadakan program Desunting Menara. Desunting Menara adalah kependekan dari Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak. Program ini sebagai upaya agar anak-anak Indonesia khususnya di Kota Depok dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Ya, alhamdulillah Desunting Menara lewat sebuah proses perenungan dan perencanaan yang jangka panjang tentunya. Desunting Menara ini berangkat dari satu keprihatinan, kepedulian terhadap masalah sosial di masyarakat kita, khususnya yang terkait dengan dampak terjadi pada anak-anak dan masa depan mereka. Disinilah kemudian saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK mencoba merancang dengan beberapa tim support system yang siap mendukung. Saya coba melakukan lobby, negosiasi, dan diskusi. Dan kemudian dukungan ini ya luar biasa hingga terbentuklah satu rumusan Desunting Menara Depok Sukses Bebas Stunting dalam rangka mewujudkan kota yang ramah anak. Impian dan cita-cita ini menjadi satu dambaan agar anak-anak yang sehat, pembangunan pun akan melaju dengan cepat dan perkembangan sebuah bangsa akan bisa dirasakan. Tentunya latar belakang hadirnya Desunting Menara tidak berdiri sendiri. Dukungan dari beberapa dinas dan teman-teman tim penggerak PKK ini menjadi daya dukung yang kuat untuk dapat merealisasikannya dengan sebaik apa yang kita lakukan. Lewat perenungan yang melahirkan satu keprihatinan dan kepedulian, berangkat dari tahun 2020, stunting kita di angka 3,51 dan kemudian di tahun 2021 turun menjadi 3,5%. Memang sih Depok termasuk yang paling rendah di Jawa Barat, tapi karena memang berangkat dari satu cita-cita yang begitu luhur dan ini terkait juga dengan masa depan Kota Depok, maka kita, Kota Depok, memiliki target untuk bisa menzerokan
stunting ini. Dan upaya masif inilah tentunya terus kami lakukan, satu pergerakan yang hari ini masih dalam proses perjalanan. Kami pun juga terus berusaha meningkatkan kualitas perbaikan dari masyarakat dengan edukasi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat tim penggerak PKK. Bahkan belum lama ini juga terjadi satu kolaborasi yang dilakukan oleh tim Dharma Wanita. Pemkot Depok berusaha untuk juga membantu mereka dengan PMT, program makanan tambahan. Nah ini program makanan tambahan ini juga dilakukan oleh Dharma Wanita, cukup membantu. Jadi dari waktu ke waktu apa yang dilakukan oleh gebrakan tim penggerak PKK Dusunting Menara yang non APBD, non budgeter, alhamdulillah banyak sekali perhatian, kepedulian, dan kontribusi dari masyarakat sekitar. Ini dampaknya bagi kesehatan, bagi dunia pendidikan, pembangunan tentunya, dan dunia sosial. Kita tidak mengharapkan terjadi satu kondisi di mana menjadi masalah sosial, anak-anak ini tidak bersekolah, kemudian mereka juga menjadi anak-anak yang mohon maaf tanda petik mereka sering-sering sakit gitu ya, hingga mereka akan menjadi anak-anak yang bermasalah di masa dewasanya kelak gitu. Premanisme, kriminalitas, dan yang lainnya itu pun juga tidak lepas kemungkinan terjadi pada anak-anak yang mengalami stunting. Nah, di sini berapa banyak sisi pemahaman masyarakat bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah akan berdampak untuk anak-anak masa depan. Belum lagi pentingnya terkait dengan makanan sehat. Juga ada sebagian yang lain ya, dari sisi ekonomi cukup mapan, tapi kepedulian, pemahaman untuk mengetahui gizi sehat itu adalah menjadi satu hal yang penting bagi anak-anak. Nah, ini pun juga perlu diingatkan bagi kita semua. Hal lain tentu yang perlu diketahui oleh kita semuanya bahwa pernikahan dini itu juga menjadi salah satu pencetus di mana kesiapan remaja kita yang siap untuk hamil, mengandung dengan janin yang sehat, ini pun juga sering terjadi. Kenapa? Secara fisik yang memang belum siap, belum lagi juga pengetahuan, dukungan terkait dengan perawatan, pendidikan anak di masa depan bersama suaminya yang memang sama-sama masih remaja. Dan ini pun juga akan sangat menjadi salah satu pencetus munculnya stunting pada bayi-bayi yang kurang disiapkan dengan matang. Sejak di launching Dusunting Menara 22 November 2021, hampir mendekati 1 tahun. Dan waktu itu pun juga telah di launching gebrakan-gebrakan atau gebiar aksi khususnya di wilayah paling tinggi angka stunting, yaitu di Bojongsari, Kota Depok. Kami juga meluncing atau melantik duta-duta stunting yang otomatis mereka adalah duta stunting ini ketua tim penggerak PKK baik kecamatan maupun kelurahan. Notabene mereka adalah istri-istri camat dan istri-istri lurah. Dan semua program-program ini pun berjalan dari apa yang telah dilakukan secara tim penggerak PKK. Ada Pokja 1 yang bergerak dengan gercep Cating Surga, yaitu gerak cepat penanggulangan stunting melalui tutor-tutor keluarga yang diberikan secara edukasi oleh tim penggerak PKK, khususnya yang terkait stunting adalah ada di Pokja 1. Begitupun juga program Pokja 1 ini kawan kasih, yaitu dengan mengunjungi keluarga rawan untuk memberikan kepedulian lewat cinta kasih dengan bantuan sembako. Dan di Pokja 2 ada Dora Masa Kini.
yaitu dongeng untuk para orang tua agar anak-anak paham tentang makanan sehat mencegah stunting sejak dini. Optimalisasi program Pokja 2 tidak lepas dari dukungan bahwa ex officio istri camat dan istri lurah, istri wali kota adalah bunda literasi. Maka waktu itu saya pun mencoba untuk menggagas, bahkan membuat satu buku untuk mendukung para bunda literasi mengajarkan kepada anak-anak, yaitu dengan buku Ado Anak yang Sehat yang Kuat. Disitulah mencoba untuk meramu dan merangkum apa saja yang harus dilakukan oleh para orang tua agar anak-anak suka makan ikan, ya. Dan pada saat itu pula bersyukur menjadi salah satu dukungannya adalah saya membuat lagu, ya. Hai kawan, hai teman, tahukah kalian ingin hidup sehat kuat, perhatikan apa yang kita makan. Nah, itu menjadi salah satu paket daya dukung agar sukses ini juga bisa dirasakan dalam dunia literasi. Edukasi dengan dongeng, dengan bercerita, membaca adalah satu hal yang mudah tapi sangat mengena. Pada Pokja 3, yaitu terkenal dengan inovasi Empok Sukma Bawa Cantik, yaitu masyarakat Depok agar care dan aware terkait dengan makanan sehat untuk mencegah stunting. Nah, di sini dikenal dengan B2SA, beragam, bergizi, dan seimbang serta aman, plus halal tentunya. Makanan yang dikemas untuk dari mulai balita sampai orang dewasa. Harapannya kita pun juga harus mulai paham tentang apa sih makanan sehat. Dan pada Pokja 4 ada program yang kami buat, yaitu Ocan Bananas, ojek cantik yang siap mendistribusi makanan untuk balita anak-anak stunting. Jadi tentunya program ini adalah satu gebrakan stimulan, namun karena memang kami juga audiensi dengan Bapak Wali, belum lagi juga dengan Bapeda, dukungan Pak Sekda dan Pak Wakil, semuanya akhirnya mengerucut bahwa memang program ini adalah program juga yang bisa dilakukan secara berkelanjutan. Secara simultan akan terus dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan. Dan kita masih menunggu bagaimana progres kelanjutan satu kegiatan yang dilakukan. Tentunya ini akan di follow up oleh pemerintah. Desunting Menara Depok Sukses Bebas Stunting mewujudkan kota yang ramah anak adalah hasil sebuah proses perenungan untuk masa depan dan jangka panjang anak-anak kita. Maka seyogianya kepedulian, keprihatinan tentang anak adalah aset mahal yang harus kita jaga, maka muncullah Desunting Menara. Dan program ini didukung pula oleh beberapa tim dari dinas dan tim penggerak PKK, hingga kami mencoba untuk apa sih secara historis, filosofisnya Desunting Menara ini menjadi salah satu acuan bagi kami semuanya. Pemerintah Kota Depok melalui TPPKK Kota Depok terus berkomitmen untuk senantiasa mendukung kegiatan percepatan penurunan angka stunting. Dengan program yang tepat sasaran ini, diharapkan kelak akan mewujudkan anak-anak Depok yang sehat, cerdas, dan tumbuh menjadi anak pintar sehingga Depok Zero Stunting dapat terwujud. Depok maju, berbudaya, dan sejahtera.